saya katakan paradigma ilmu dan penelitian. Baik, saya mulai dengan seperti ini. Mata kuliah ini metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian tentu saja sederhananya adalah sebuah cara untuk mengetahui atau menyelidiki realitas. Jadi dia menyelidiki realitas. Ketika Anda penelitian Costa Tani, penelitian penyuluhan, penelitian tentang efektivitas PSM dan segala macam, itu sebenarnya Anda sedang menyelidiki realitas. Tapi kita pasti tahu bahwa realitas itu ada dua hal. Ada kesepakatan, ada pengalaman. Oke. Kalau saya katakan kesepakatan, maka kita sepakat saja mengatakan bahwa bagus atau tidak. Tapi ada juga, contoh sajalah. Apa yang paling mudah ya, yang paling mudah kita contohkan bedanya kesepakatan itu dengan pengalaman. Ini saya megang pena. Kalau itu mau diukur, apakah pena ini nyaman atau tidak? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita sepakati. Buat seseorang itu enak, buat yang lain tidak. Tapi ada juga berdasarkan pengalaman. Oh ya, kita semua sepakat bahwa warnanya ini hitam. Sepakat nggak bahwa warnanya hitam? Sepakat kita. Pengalaman kita itu. Kita ukur berapa senti, ambil penggaris, ukur. Oh ya, kira-kira 13,5 senti. Itu pengalaman. Itu sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Kalau kesepakatan bisa dibantah. Ada sesuatu yang mengapa pengalaman kesepakatan kita itu berbeda? Karena kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Kita punya pengalaman yang berbeda. Seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa sepakat apakah durian enak atau tidak. Karena buat seseorang itu enak, buat yang lain itu tidak enak. Yang paling seru sebenarnya apa itu? Di astronomi. Astronomi. Dulu waktu saya SMA, 9 itu katanya apa itu? Planet. 9. Tiba-tiba Pluto mengundurkan diri. Menurut kalian berubah nggak Plutonya? Plutonya nggak berubah. Nggak berubah. Apa yang berbeda? Apa yang berubah? Kesepakatannya. Kesepakatannya ya. Iya. Bayangkan di ilmu astronomi saja, salah satu ilmu yang paling tua tuh, ada perubahan kesepakatan. Apalagi di ilmu sosial. Yang baru 1 abad lebih umurnya. Astronomi itu sejak zaman Firaun orang udah tahu astronomi. Sudah melihat pergerakan bulan dan segala macam. Jadi ada sesuatu yang realitas itu berbeda-beda. Seperti saya katakan tadi tentang durian. Bisa berbeda-beda kesepakatan kita. Oke. Saya ingat persis itu ketika tahun 2000 IPB itu melakukan homecoming day besar-besaran, disnatalis besar-besaran. Lalu yang seru adalah ketika
dibuatlah milestone capaian-capaian IPB. Salah satu capaian IPB yang paling hebat adalah penerapan pancausaha tani, modernisasi pertanian, revolusi hijau. Di mana tahun 63 IPB mengerahkan sekian ratus mahasiswa untuk menerapkan teknologi pertanian di desa-desa di seluruh Indonesia. Dan ketika itulah mulai modernisasi pemakaian pupuk, bibit unggul, pengairan, pokoknya 5 tuh. Itu dikatakan sebagai sebuah keberhasilan IPB tahun sampai, dan itulah puncaknya adalah ketika Indonesia mencapai swasembada pangan gitu. Itu pokoknya dipuji-puji lah segala macam. Tetapi ketika itu ada apa namanya itu kayak temu tani. Berdirilah seorang petani bilang begini, Bapak bilang tahun 63, Bapaklah yang paling hebat menyuruh kami untuk memakai pupuk, memakai pestisida, memakai ini segala macam. Kami lakukan. Sekarang, Bapaklah yang suruh kami supaya jangan pakai pestisida, supaya mengurangi pupuk. Ini gimana sih kalian ini? Apa yang ingin saya katakan? Bahwa yang baik dan benar tahun 63 belum tentu baik dan benar tahun 2000. Kalau di penyuluhan, yang tidak melakukan penyuluhan, tidak memakai pupuk tahun 63, kita katakan sebagai apa? Dikatakan sebagai laggard, kan? Tahun 2000, yang tidak memupuk dan tidak memakai pestisida kembali ke alam, kita katakan sebagai inovator. Kumaha? Gimana menurut Anda? Jadi, yang ingin saya katakan, kita sebagai orang penyuluhan jadi serba salah, kan? Tahun 63 kita katakan dia sebagai laggard, tahun 2000 kita katakan dia sebagai inovator yang melakukan hal yang sama. That's paradigm. Oke. Sehingga kalau kita bicarakan metodologi penelitian, kita sedang berbicara soal mempelajari prosedur kerja mencari kebenaran. Tapi inilah saya tidak ragu mengatakan ini, ketika kita melakukan penelitian, kebenaran kita hanyalah kebenaran epistemologik. Apa itu kebenaran epistemologik? Kebenaran menurut epistema ilmunya. Kebenaran menurut metodologinya. Oke, siapa yang pintar statistik? Gak pintar lah, yang sudah lulus statistik. Keluar, Pak. Gitu ya, baguslah. Anda bisa lihat di situ kan? Coba Anda rubah apanya, selang kepercayaannya, 5% dengan 10%. 5% Anda, kalau 5% dia tidak berbeda nyata, 10% dia berbeda nyata. Apa Anda katakan? Misalnya bahwa pendidikan berhubungan dengan pendapatan, dengan selang kepercayaan 10%. Maka Anda katakan, benar, makin tinggi pendidikan, makin tinggi pendapatan. Dengan selang kepercayaan 10%. Kalau Anda geser menjadi 5%, enggak benar. Siapa yang salah? Enggak ada yang salah. Kebenarannya hanyalah kebenaran epistemologik. Menurut epistemanya dia benar, menurut epistemanya dia salah. Ini dia bagaimana serunya sebenarnya proses pencarian kebenaran dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, kebenaran hanyalah kebenaran epistemologik. Dan kebenaran epistemologik itulah yang kita lakukan dengan prosedur kerja kita. Maka itu, dalam mencari kebenaran itu, metodologi dan paradigma menjadi sangat penting. Dan proses pencarian kebenaran itu, yaitu tesis, teori, dan segala macam. Sebuah teori diuji
barangkali benar, bisa salah. Nah, kalau Anda pergi ke metodologi pengetahuan, di situ ada Bacon misalnya, yang menceritakan bagaimana sebuah proses pencarian kebenaran itu. Ada proses falsifikasi namanya. Bahwa penelitian itu tugasnya adalah untuk falsifikasi, untuk menyalahkan sebuah teori. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan di sini bahwa ketika Anda melakukan penelitian, maka sebenarnya Anda sedang mencari kebenaran, dan kebenaran yang Anda rumuskan hanyalah kebenaran epistemologi. Anda terus berjuang tesis teori, dan itu semua terus menerus dibantah. Ya, itu kata Bacon, ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bisa disalahkan. Ada proses falsifikasinya. Ketika ilmu itu tidak bisa disalahkan lagi, itu bukan ilmu, tapi itu adalah dogma. Tuhan itu ada atau tidak? Itu dogma. Nggak bisa kita katakan, oh kemarin si A berdoa meminta kesembuhan, dia sembuh, berarti Tuhan itu ada. Oh, saya berdoa, tapi saya nggak sembuh juga, berarti Tuhan itu nggak bisa kita bikin seperti itu. Karena itu bukanlah kebenaran epistemologi, itu adalah dogma. Kalau dalam bidang ilmu, kita bisa salah. Dan kesalahan itu adalah sesuatu yang baik kalau menurut Bacon. Karena sebuah ilmu menurut Bacon adalah sebuah kebenaran yang bisa difalsifikasi. Baik, saya teruskan. Kalau mulai agak bingung, gak apa-apa. Sehingga dalam ilmu ada bermacam-macam fakta. Ada fakta sensual yang bisa kita sense, yang bisa kita raba, yang bisa kita rasa, yang bisa kita lihat. Ada fakta yang logik, yang masuk akal kita. Ada fakta etik dan ada fakta transenden. Saya nggak mau terlalu lama di sini. Oke, ini saya tidak tahu apakah saya mau berlama-lama di sini, tapi yang ingin saya katakan adalah inilah yang dikatakan ini wilayah ada, ya, yang sering dikatakan sebagai ontologi ilmu. Ada wilayah filsafat ilmu, epistemologi. Ini di sini dia. Ada yang namanya wilayah aksiologi. Nilai, apakah dia baik, apakah dia cantik, apakah dia elok, apakah dia estetis, apakah dia indah, itu di sini. Jadi setiap ilmu pasti ada wilayah ontologinya, ada wilayah epistemologinya, dan ada wilayah aksiologinya. Saya nggak mau terlalu lama di sini. Kalau di S3 ini kita bahas lebih dalam. Kita bicara soal paradigmanya saja pagi hari ini. Oke, apa itu paradigma? Paradigma itu dikatakan sebagai seperangkat kepercayaan, yaitu yang mengarahkan makna dan tindakan. Jadi paradigma itu, ya seperti saya katakan tadi, kayak apa ya? Aliran gitu. Kepercayaan yang mengarahkan pada makna dan tindakan. Kalau saya percaya seperti ini, maka tindakan saya seperti ini. Kalau saya percaya kayak gini, maka yang saya lakukan seperti ini. Itu paradigma. Atau ini lebih gampang lah. Ini saya ambil dari satu buku yang ditulis oleh Carl Pukan. Dia bilang bahwa paradigma itu adalah cara memandang sesuatu. Seperti saya katakan tadi, cara saya memandang sesuatu itu berbeda dengan cara Anda. Dan ketika
kita melihat paradigma, kita sedang menseleksi sebuah cara untuk mengatasi masalah. Buat satu paradigma, satu fenomena sosial itu masalah. Buat yang lain tidak. Oke, masih rumit, pasti. Saya tahu ini masih belum masuk akal Anda. Saya ke sini sajalah yang benar, yang lebih sederhana. Saya mau melihatnya dari yang paling bawah ini. We see the world not as it is, but as we are. Kita melihat dunia ini tidak seperti apa adanya benda itu, tetapi seperti ada apanya saya. Itu paradigma. Kalau tadi saya katakan di awal kuliah, itu seperti kacamata. Kacamata yang saya pergunakan akan mempengaruhi bagaimana saya memandang dunia. Dan itu sangat dipengaruhi oleh siapa saya. As we are. Siapa saya? Sangat mempengaruhi bagaimana saya melihat dunia ini. Dan karena itu, bisa kita lihat beberapa implikasinya nanti. Oke, contoh mudah saja. Saya dibesarkan dalam keluarga yang miskin. Ya kalau miskin banget sih enggak lah. Tapi kami hidup sangat sederhana. Karena itu, budaya kemiskinan kami di Tanah Batak mengajarkan kepada kami kalau makan tidak boleh ada makanan yang sisa di piring. Kalau ada 3 butir nasi di piring saya, bapak saya akan berkata, petani sudah capek mengerjakan itu menjadi beras, mamamu sudah capek membuat itu jadi nasi, habiskan. Jadi piring saya sangat bersih ketika saya makan. Jadi budaya kemiskinan saya mengatakan kepada saya bahwa ketika saya makan harus bersih. Tahun 82 setelah saya lulus dari IPB, saya bekerja di Lombok Tengah. Lombok Tengah waktu itu maka kami ditempatkan di Lombok Tengah adalah masalah Lombok Tengah adalah masalah kelaparan. Tahun 81 ada puluhan ribu orang mati karena kelaparan. Maka itu kami ditempatkan di situ untuk membentuk sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Sampailah kami ke situ. Karena kami adalah orang dari quote and quote orang dari pusat, tahun 82 insinyur itu masih hebat banget kan, masih berharga sekali lah waktu itu. Oleh Pak Camat kami dibawa makan ke seorang tuan guru berkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tentu saja yang pertama dilakukan oleh tuan guru ini adalah mengundang kami untuk makan. Dengan senang hati kita ikuti makannya itu. Datanglah hidangan di piring. Tinggi makanan itu tinggi nasi di piring ini seperti Gunung Rinjani. Banyak makanannya. Dan sebagai orang muda, waktu itu umur saya baru 22 tahun, lapar, kurus, saya melihat ini, oh mantap nih. Baru saya suap 3 suap, saya makan 3 suap, datang Pak Tuan Guru itu mengambil nasi lagi dan ditimpakan lagi ke piring saya, ditambahkan lagi. Mantap nih saya pikir. Banyak kalau gitu makanannya. Saya makan lagi. Baru 3 suap lagi, dibuat lagi. Wah, saya mulai, tentu saja ada batasnya perut kita kan. Lalu Pak Camat yang duduk di samping saya bilang, jangan habiskan. Seberapa yang kamu butuhkan, segitu saja. Jangan paksa menghabiskannya.
Semua kami yang makan itu menyisakan makanan di piringnya masing-masing. Nasi di piringnya masing-masing. Saya dengan budaya kemiskinan saya dari kampung tadi itu tentu saja berontak di hati saya. Lalu kata Pak Camat itu, di sini etikanya adalah kalau makan nggak boleh habis. Harus ada yang bersisa di piring. Saya marah betul, dalam hati tentunya, nggak saya marahin dong Pak Tuan Gurunya, dalam hati saya marah. Ini gimana sih ini orang masa miskin tapi menghambur-hamburkan nasi? Bertentangan betul dengan budaya saya. Tapi setelah lama saya baru tahu mengapa orang Lombok seperti itu. Orang Lombok menghormati tamunya dengan cara menyajikan makanan yang cukup. Kalau makanannya tidak cukup, itu artinya kalau sampai habis, itu artinya tuan rumah itu tidak ramah kepada tamunya. Bisa lihat enggak ya? Budaya kemiskinan saya mengatakan bahwa makanan itu harus habis. Budaya miskin mereka mengatakan bahwa kalau Anda ingin menghormati tamu Anda, jangan beritahu bahwa Anda miskin. Hormati dia dengan cara memberi makan sebanyak-banyaknya. Ketika saya memakai sudut pandang saya, ini dia, cara saya melihat dunia. Dengan cara saya menjadi menghakimi mereka dengan mengatakan bahwa mereka itu tidak menghargai makanan. Bisa lihat ya, berbedanya how we see the world. In my perspective, dan dengan perspektif orang Lombok tadi itu. Karena pengalaman kami berbeda, budaya kami menjadi berbeda, dan we see the world differently. Ini dia yang seru itu. Bisa ya? Bisa paham tuh? Oke, dengan cara seperti itulah ada 5 kacamata yang saya perkenalkan. 5 kacamata. 5 kalau sebelumnya saya katakan we see the world not as it is but as we are. So paradigm is how we see the world. Paradigma adalah bagaimana kita memandang dunia. Cara memandang dunia itu dalam ilmu sosial ada 5 cara. Yang pertama adalah yang dikatakan sebagai paradigma positivistik dan post-positivistik. Saya satukan saja karena sebenarnya itu hampir sama, hanya bedanya nanti bagaimana dia mempergunakan data kualitatif. Paradigma yang kedua yaitu paradigma konstruktivisme. Paradigma yang ketiga adalah paradigma teori kritis. Dan yang keempat adalah paradigma partisipatoris. Ini paradigma yang ingin saya perkenalkan. Oke. Sampai di sini ada komentar? Sampai di sini dulu. Ada komentar? Mohon izin Pak, saya ada. Iya, silakan. Terima kasih. Pembahasan memang tadi saya sudah menangkap bahwa memang tidak bisa kita pandang sebuah fakta atau realitas sosial itu harus berdasarkan kita apa. Nah, pertanyaan saya, maksudnya kita pandang tadi Bapak bilang berdasarkan dari diri masing-masing yang memandang suatu realitas itu. Iya. Nah, pertanyaan saya yang muncul nanti adalah bagaimana menyatukan, artinya saya pandang itu benar, orang lain juga harus benar dalam sebuah tesis atau penelitian itu kan kita harus samakan pemikiran untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya pandang itu. Artinya saya harus yakinkan mereka bahwa sesuatu yang saya pandang itu benar-benar dan itu berdasarkan
4 paradigma tadi. Kalau misalkan saya pilih satu positivistik, berarti harus positivistik itu benar dipandang oleh penguji atau oleh orang lain, dan benar juga dipandang oleh saya. Itu bagaimana cara kita memandang itu dan meyakinkan bahwa ilmu itu atau realitas itu yang memang benar-benar sesuai faktanya. Dan dia anggap benar, saya juga anggap benar. Tidak ada bias di situ, Pak. Itu saja, Pak. Ya. Makasih, Pak Ali. Pak Ali panggilannya ya? Boleh. Oke. Boleh. Yang lain? Oke, Pak Ali. Itu Pak Ali sudah tangkap apa yang ingin saya katakan. Apa yang ingin kita frame lewat paradigma ini. Ketika kita memakai sebuah paradigma, maka yang harus saya katakan bahwa pakailah paradigma itu dengan setia. Pakailah paradigma itu dengan prosedurnya tepat. Dan ketika itulah Anda mempunyai kebenaran yang secara epistemologik bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Pak Ali tadi tanya, apakah itu benar menurut orang lain? Tentu saja saya, kalau misalnya saya sebagai dosen, akan mengatakan bahwa Pak Ali benar menurut paradigma X. Belum tentu benar menurut paradigma yang lain. Yang harus Pak Ali pertanggungjawabkan adalah mengapa Pak Ali memakai paradigma itu. Contoh mudah. Kira-kira 10 tahun lalu, saya membimbing seorang mahasiswa S3 yang meneliti dampak pembangunan infrastruktur di Danau Cidaun. Danau Cidaun itu satu danau di Banten. Kementerian Kehutanan membangun infrastruktur sehingga Cidaun itu menjadi daerah turis. Sehingga banyaklah turis ke sana, banyak pemukiman, banyak cottage, banyak tukang jualan dan segala macam. Lalu dilakukan penelitian yang unik, mahasiswa ini memakai teori kritis. Jadi kalau teori kritis itu selalu melihat soal permainan kekuasaan. Siapa yang untung, siapa yang buntung. Itu kalau teori kritis itu. Selalu melihat soal siapa yang tertindas, siapa yang diuntungkan gitu. Lalu jelas bahwa banyak orang kemudian petani-petani yang menjual tanahnya karena persoalan ekonomi, karena tanah meningkat dengan sangat pesat sehingga dia jual tanahnya untuk menjadi cottage, untuk menjadi villa dan segala macam. Kemudian begitulah prosedurnya, bahwa kemudian banyak sekali investor yang datang ke ke sekitar Cidaun itu. Itu yang dilaporkannya. Lalu ketika ujian terbuka, promosi istilahnya sekarangnya, yang penguji dari luar itu adalah seorang pejabat eselon 1 dari Kementerian Kehutanan. Lalu kawan ini selesai presentasi, Pak Dirjen ini bilang, kami membangun begitu capek di Cidaun, hasilnya negatif semua ya di laporan Anda ini. Orang makin miskin, deforestasi, kemudian macam-macam lah. Itu hasilnya. Dan apa nggak ada hasil positif dari penelitian kami, dari usaha kami itu di Cidaun gitu.
Guguplah si mahasiswa. Tentu saja gugup karena memang itu bukan lingkup penelitiannya. Tetapi saya ingin mengatakan di sini, ya memang menunjukkan keberhasilan bukanlah tujuan penelitian yang memakai paradigma kritis. Kalau Anda melihat keuntungan-keuntungan akibat terbukanya infrastruktur di Danau Cidahu, jangan pakai positivistik. Jangan pakai kritis, pakailah di situ positivistik atau konstruktivis. Itu dia. Jadi sekali lagi Pak Ali, kita memilih paradigma tentu saja sangat berkaitan dengan apa tujuan penelitian kita. Apa yang kita mau sasar dalam penelitian kita. Kalau kita ingin melihat keberhasilan sebuah program, jangan pakai kritis, Pak. Kritis itu justru ingin melihat bagaimana permainan kekuasaan yang terjadi akibat masuknya sebuah program. Gitu Pak Ali. Contoh mudah saja. Oke, saya teruskan sekarang dengan paradigma positivistik ya. Baik, Pak. Ya, kita mulai dengan yang positivistik. Tentu saja pertama-tama kita ingin kenal mengapa kita positif. Sudah lihat layar saya? Kok saya nggak bisa membesarkan ya? Sudah, belum di slideshow. Iya, saya nggak bisa slideshow. Oke, saya stop dulu share sekali lagi. Oke. Paradigma yang pertama adalah positivistik. Oke, positivistik berakar dari pemikiran empirisisme. Apa itu empirisisme? Begini. Anda tentu tahu bahwa ilmu sosial itu lahir jauh setelah ilmu-ilmu alamiah bertumbuh. Yang pertama sekali bertumbuh itu adalah ilmu-ilmu alamiah. Seperti saya katakan tadi, astronomi, fisika, kimia, biologi, itu sudah maju duluan, sudah berkembang duluan. Muncullah kemudian Auguste Comte, yang dikatakan sebagai bapak sosiologi, muncul kemudian mengembangkan ilmu sosial. Karena ilmu sosial lahir belakangan, apa yang dilakukan oleh ilmu sosial adalah mencoba mengikuti prosedur yang dilakukan oleh ilmu alamiah tadi. Ilmu-ilmu alamiah tentu saja adalah ilmu yang melihat, yang meneliti sesuatu yang tampak, yang empiris. Beberapa di antara Anda kan S1-nya kan dari pertanian ya. Apa yang kita praktikumkan dulu? Kan ikut ya mengukur daun, mengukur tinggi daun, mengukur jumlah lebar daun, macam-macam lah. Yang empiris, yang kelihatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial ketika itu adalah melakukan penelitian-penelitian yang empiris juga. Itu dipelopori oleh orang-orang sosiologi, Auguste Comte. Dan ingat, ketika Auguste Comte memperkenalkan sosiologi, itu dikatakan sebagai fisika sosial. Jadi memang ilmu sosial itu berkembang dengan mengikuti terminologi yang dilakukan oleh yang dimiliki oleh kawan-kawan dari ilmu alamiah. Yang paling gampang lah buat buat kita yang di penyuluhan, apa itu? Difusi inovasi. Difusi itu ilmu apa? Istilah dari mana? Difusi itu istilah dari
ilmu fisika kan, mencair bergabungnya cairan yang lebih kental dengan yang lebih cair sehingga yang kental itu akan menyusup kepada yang lebih cair. Ada kapilaritas sosial, ada kohesi, ada pertanggaan naik, pertanggaan turun. Jadi banyak istilah-istilah dari ilmu-ilmu alamiah kita pakai di ilmu sosial. Maka itu dikatakan bahwa ilmu sosial itu mencoba mengikuti apa yang dilakukan oleh ilmu-ilmu alamiah. Itulah yang kita lakukan pertama sekali ketika kita melakukan penelitian. Maka itu dikatakan sebagai empirisisme. Empiris, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diamati, apa yang bisa didengar, apa yang bisa diraba. Itu yang dilakukan. Empirisisme. Dan tokoh utamanya pertama itu kan Emil Durkheim. Emil Durkheim itu bukunya penelitian yang paling pertama yang terkenal itu judulnya adalah Suicide, bunuh diri. Di situ dia mencoba meneliti bagaimana apa hubungan bunuh diri dengan sosiologi. Lalu dicobalah dilihatnya siapa yang bunuh diri. Mana yang lebih banyak yang bunuh diri, laki-laki atau perempuan? Katolik atau Protestan? Yang kerja di pertanian atau yang kerja di industri? Itu diteliti oleh Durkheim. Sehingga kita katakan bahwa memang penelitian yang dilakukan oleh Durkheim itu adalah penelitian yang empirisisme, yang bisa diamati. Anda tahu bahwa Auguste Comte itu bilang bahwa sama seperti ilmu-ilmu alamiah, saya tidak mengatakan ilmu-ilmu eksakta karena mereka juga tidak eksak, karena ada selang kepercayaan 95%. Berarti ada 5% yang tidak eksak kan begitu ya? Hanya 95% yang benar. Auguste Comte bilang bahwa tahapan perkembangan masyarakat itu ada 3. Pertama sekali, masyarakat itu adalah masyarakat teologis. Semua yang ada di alam ini adalah karena Tuhan. Kedua, masyarakat itu masyarakat metafisik yang mengatakan bahwa ada kekuatan adikodrati yang ada di sekitar alam ini. Dan perkembangan berikutnya, inilah menurut Auguste Comte sebagai masyarakat yang paling hebat adalah masyarakat positif, yaitu masyarakat yang melihat alam sebagai sebab akibat. Semua bisa dikatakan, mengapa begini? Karena begini. Contoh mudah sajalah. Mengapa tanaman saya tidak berhasil baik? Maka orang-orang teologis akan mengatakan saya kurang berdoa. Tuhan tidak memberkahi saya. Tuhan marah. Itu adalah masyarakat teologis. Semua adalah akibat dari intervensi Tuhan. Masyarakat adikodrati, dalam istilah Comte itu adalah masyarakat yang lebih maju, mengatakan bahwa itu bukan karena campur tangan Tuhan, tapi karena ada kekuatan adikodrati di situ. Tanaman saya tidak bagus karena tahun lalu sedekah buminya kurang bagus. Karena sesajennya kurang banyak. Maka apa yang dilakukan oleh orang adalah melakukan sedekah bumi. Apa itu namanya? Kalau di Aceh ada itu istilahnya itu, lupa saya. Tapi ada penelitian mahasiswa saya pernah ada upacara-upacara untuk menghormati penguasa-penguasa yang ada di sekitarnya itu. Sedangkan kalau orang ada itu kan kalau di laut ada laksamana laut Karadetia.
Di Aceh ada itu, di banyak tempat, hampir di semua kultur kita ada itu kekuatan-kekuatan metafisis itu. Sedangkan kalau di Bangka ini mandi belimau ada, Pak. Betul. Itu kan semua untuk mengakrabkan kita dengan kekuatan-kekuatan adikodrati yang ada di sekitar kita. Sedangkan kalau masyarakat positifistik, itu kata si Kom, itu adalah masyarakat yang paling maju, adalah semua yang ada di alam ini sebagai sebab akibat. Mengapa terjadi tadi saya katakan tanaman kita tidak berhasil? Oh ya, karena itu pupuknya kurang bagus, karena banjir begini, karena angin monsun kayak begini segala macam. Jadi semua dilihat dari segi sebab akibat. Itu masyarakat positifistik. Jadi ada perkembangan dari teologis ke metafisis ke positifistik. Nah, kalau kita pakai siapa penggemar Ebit GAD, mengapa di tanahku ada bencana? Kan begitu kata Ebit GAD ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Ketika dia mengatakan mungkin Tuhan bosan melihat tingkah kita, maka dia situ sedang menjadi orang yang sangat teologis. Karena bencana itu adalah karena datang dari Tuhan. Sedangkan orang metafisis akan mengatakan, kalau bahasanya Ebit, mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Sedangkan masyarakat positifistik nggak seperti itu. Oh ya, sekarang ada gempa bumi, karena itu ada lempeng utara sedang bertaburukan dengan lempeng selatan, dan tubrukannya itu begini. Nggak ada urusan dengan Tuhan itu. Nggak ada urusannya dengan alam, dengan kekuatan alam itu. Jadi, kata si Kom, inilah masyarakat positif. Masyarakat positif itu adalah masyarakat yang sudah bisa melihat semuanya gejala alam ini sebagai gejala sebab akibat. Dan itulah tujuan ilmu pengetahuan. Bahwa kalau seperti ini, akan seperti ini. Kalau seperti ini, akan seperti itu. Itulah akar dari masyarakat positifistik. Itulah akar dari paradigma positifistik. Sehingga orang-orang positifistik menganggap bahwa teologi, seni, filsafat harus tunduk pada pengalaman empiris. Semuanya bisa kita lihat, bisa kita kuantifikasi. Oke. Ini dia ciri positifistik. Saya akan mengatakan ciri positifistik ini, ya ini ciri. Tidak bisa saya katakan ini kelebihannya atau ini kelemahannya. Ada mahasiswa yang menganggap saya menyepelekan positifistik karena menguraikan ciri-ciri ini. Tidak. Ini kelebihannya, ini kelemahannya. Bebas nilai. Yang pertama, tentu saja nggak tahu saya ketika Anda belajar metodologi penelitian dulu. Dosen-dosen metodologi penelitian, apalagi kalau dia dari ilmu-ilmu alamiah, akan berkata bahwa kita harus bebas nilai. Tidak boleh dipengaruhi oleh nilai kita. Kalau berbeda nyata, ya berbeda nyata lah. Tidak boleh kita manipulasi itu berbeda nyatanya menjadi tidak berbeda nyata. Kita harus bebas diri. Nggak boleh ada kepentingan. Harus objektif. Itulah ciri positivistik. Itu kelebihannya. Walaupun nanti kata orang itu kelemahannya. Oke, saya langsung saja pergi ke yang nomor 4 dulu. Reduksionalisme. Apa artinya reduksionisme? Ilmu positivistik, atau saya perbaiki, pendekatan penelitian yang memakai paradigma positivistik sering sekali mereduksi sesuatu.
Bagaimana dia mereduksi? Contoh, saya dosen. Tugas saya yang paling tidak saya sukai adalah memberi nilai. Lihat betapa serunya memberi nilai itu. Ketika nilai Anda misalnya 64,9, contoh mudah saja nih, misalnya 64,9, maka akan diberikan barangkali itu C. 64,9999999 C. 65 B. Misalnya. Apa konsekuensinya? Ada anak mahasiswa di pasca enggak lah, kalau di S1 di TPB, ketika IPK-nya itu 1,74999999, maka dia akan DO dari IPB. IPK-nya hanya selisih 0,0001, 1,75, dia bisa lolos di IPB. Apa akibatnya? Masa depannya menjadi berbeda kan? Padahal barangkali cuma salah koma dia itu ketika ujian. Salah bikin koma saja, dosennya itu langsung coret gitu. Itulah reduksionalisme. Dan nominalisme. Nominalisme itu kan mengapa itu? Ya, 1,79 apa tadi itu? 64,999 tadi itu C, 65 B. Kan saya langsung saya nominalkan, saya kategorikan. Ini pintar, ini kurang pintar gitu. Karena kesalahan sedikit saja. Nominalisme dan reduksionisme. Itu sering sekali kita lakukan ketika kita melakukan positivistik. Tidak bisa melihat apa namanya itu nuansa yang tipis-tipis itu. T tabel lebih besar daripada T hitung, tolak H0. Kan begitu kita. Sangat reduksionistis. Sangat mereduksi kebenaran itu. Nggak tahu saya, Anda pasti pernah melakukan penelitian kayak gitu. Aduh, kalau sedikit saja naik angkanya ini, dia pasti berbeda nyata. Kan begitu ya? Dan kadang-kadang kita menjadi memanipulasi data gitu. Tapi itu yang sering terjadi. Karena memang paradigma positivistik itu sangat reduksionis. Dan nominalis. Nggak tahu saya berapa di antara Anda yang penggemar kuis-kuis apa itu? Seberapa besar cintamu? Lalu disuruh hitung-hitung. Ini begini. Ada serangkaian kuesioner, lalu dibikin skor-skor. Kamu cocok dengan si ini, kamu tidak cocok dengan si ini. Apa benar itu? Tapi Salwa yang agak senyum-senyum karena suka dia ngisi-ngisi kayak gitu. Tapi itulah yang kita lihat betapa reduksionisnya positivistik itu. Datang lagi Anda dengan kuesioner pakai skala Likert. Sering, sangat sering, hampir sering, terlalu sering gitu. Apa sih kriterianya? Apakah sering saya sama dengan seringnya Pak Ferry? Makan 3 kali sehari, sering apa jarang? Kan beda-beda kan, sering buat saya dengan sering buat Anda. Itu dia namanya reduksionalisme itu. Kita reduksi berbagai kebenaran itu dari segi positivistik. Dia juga sangat mekanistik. Nggak bisa Anda katakan, ya kalau Anda seorang positivistik sejati, Anda tidak bisa mengatakan, angkanya kurang 0,1 ini kita naikkan lah gitu. Itu nanti kalau kami di akhir semester biasanya akan rapat untuk mendiskusikan nilai Anda. Ya kita di situ tidak positivistik sejati lah, enggak lah. Misalnya ada mahasiswa yang nilainya itu
79,999 gitu. Ini kita naikkan ke atas kita bikin A apa AB? Kita diskusikan itu, enggak kita bukan komputer lah yang tidak ada perasaannya gitu. Itu yang ingin saya katakan. Inilah kelebihan dan kelemahan positivistik itu. Dan itu akan Anda lakukan kalau Anda bermain-main dengan penelitian yang kuantitatif. Fenomenalisme artinya memang dia melihat fenomena itu dengan teliti. Apa yang ada itu yang dilihatnya. Apa yang tersaji, ya apa yang bisa diraba, apa yang bisa dikecap, apa yang bisa didengar, apa yang bisa dilihat, itulah yang menjadi objek dari penelitian dengan paradigma positivistik. Silakan kalau ada komentar. Mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan Pak Ferry. Tadi disampaikan bahwa terkait dengan paradigma positivistik ini kan, kalau menurut pengalaman Bapak gitu Pak ya, dalam Bapak mendampingi mahasiswa untuk tesis ataupun disertasinya, kalau seperti kami yang peminatan PPN ini, yang penyuluhan pembangunan ini, itu lebih banyak di mana Pak? Lebih banyak untuk paradigma positivistik ini kualitatif, datanya sifatnya kualitatif, kuantitatif atau mixed methods gitu Pak? Iya. Kalau yang paling banyak gitu, kalau di paradigma positivistik ini. Iya. Makasih Pak Ferry. Memang selama ini yang saya lihat adalah bahwa mahasiswa agak ya tergantung dosennya sih. Di PPN itu lebih banyak yang positivistik, kuantitatif. Di SPD itu bisa dikatakan saya udah lama nggak melihat penelitian positivistik di SPD. Yang ada di situ adalah kritis dan konstruktivis. Di KMP yang komunikasi itu campurlah, ada yang positivistik, ada yang ke konstruktivis. Tetapi kalau saya perhatikan 3 tahun belakangan ini di PPN sudah banyak juga yang sudah ada juga yang ke kualitatif, yang pakai konstruktivis. Sudah ada beberapa yang meneliti seperti itu. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa mendiskusikan bagaimana memanfaatkan paradigma lain untuk memperkaya, saya katakan memperkaya data kuantitatif yang dikumpulkan lewat paradigma positivistik itu. Gitu Pak Ferry. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Mohon izin saya lagi Pak. Iya, silakan Pak. Ini Pak, membongkar kemapanan saya mengenai positivistik ini tadi Pak. Sebenarnya jujur saja saya di satu paradigma saya kritis. Tetapi ketika masuk di IPB ini saya karena memang PPN itu beralih, biasa mereka bilang kuantitatif, karena itu berdasarkan yang ada, realitas yang ada di depan kita anggap realitas. Kemudian saya mulai berada dan mempelajari itu, tetapi mendengar pemaparan tentang ciri positivistik dari Bapak ini terbongkar lagi saya. Sebenarnya kenapa ketika misalkan di situ ada reduksionalisme, kemudian nominalisme, ada sesuatu yang sudah itu di sana sudah bernilai tinggi di angka 79. Kalau positivistik itu kan apa yang ada di depan itu harus bisa kita ini. Sementara kalau kritis itu kan boleh. Ini maksudnya saya semakin bagaimana agak bimbang, dan ini apakah memang di positivistik atau di kritis, karena memang sejujurnya saya asalnya kritis Pak. S1 pilihan saya tentang kritis. Maksudnya tadi jawaban pertanyaan Pak Ferry juga ini sebenarnya jadi pertanyaan saya juga, apakah memang di PPN ini kita bisa atau sebaiknya mungkin mix atau bagaimana ini Pak?
nanti mungkin ke depannya baru saya bisa memahami lagi. Tetapi di pelajaran awal ini saya tak terbongkar, Pak. Kira-kira begitu. Nanti kembali ke jalan yang benar, Pak. Terkuak, Pak Idis. Terkuak. Oke, saya hendak mengatakan bahwa paradigma sangat penting, tapi bukan persoalan hidup dan mati. Apakah itu bisa kalau saya sih menganjurkan, anjuran saya ini adalah, oke, kita tahu ini ciri positivistik, jadilah positivistik sejati, tetapi jangan menutup mata pada paradigma lain. Itu saja. Jangan menutup mata pada paradigma lain. Kalau karena kita menutup mata, kita menjadi istilah sekarang intoleran gitu. dan kalau kita menjadi intoleran, justru kebenaran itu kita tidak bisa lihat dengan kacamata yang lebih beragam gitu. Nanti Pak Ali, nanti kita coba lihat bagaimana dalam penelitian Anda bisa Oke, kalau Anda pakai positivistik, jadi positivistik sejati, namun ketika masuk ke tahap lanjutan, bisa kita perkaya dengan paradigma lain. Yang saya takutkan hasil dari penelitian itu, misalkan melakukan reduksionisme, mengingkari positivistik itu, Pak. Dengan hadirnya kritisme di situ. Ya, bisa. Jadi, saya setuju dengan Pak Ali bahwa kalau Anda pakai positivistik, jadilah positivistik sejati, dan tapi nanti kita akan melihat bagaimana saya katakan, bukan mencampur ya, bukan mencampur. Kalau mencampur nggak bisa tuh. Bagaimana memanfaatkan paradigma lain untuk memperkaya penelitian kita. Itu bisa. Itu bisa. Nanti kita lihat. Ini lagi, kalau misalkan tadi reduksionisme ini kan menghadirkan semacam rasa tidak sesuatu yang kesalahannya hanya sedikit, kemudian berdasarkan data kuantitatif itu memang sudah salah di situ. Ya, tapi kemudian karena kita hadir sebagai manusia ini punya rasa positif itu, kita akan kurangi atau tambahkan biar kemudian dia sesuai dengan data. Di sini yang saya belum bisa menerima itu, Pak. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Memanipulasi data itu nggak boleh. Betul. Saya setuju, Pak. Saya setuju, Pak Ali. Sementara itu hasil perhitungan berdasarkan angka-angka kuantitatif atau berdasarkan dari software yang sudah disiapkan. Itu yang saya belum terima, Pak, di situ. Betul. Itulah positivistik. Itulah positivistik. Dan ketika Anda berpositivistik, jadilah seperti itu. Dengan segala cirinya tadi itu. Itu ciri tadi itu harus kita lihat. Itu cirinya, nggak bisa kita ingkari itu. Oke, mudah-mudahan nanti makin ke depan makin. Tapi saya suka dengan diskusi kita hari ini. Oke, saya teruskan ya. Sedikit lagi. Ya. Ini yang Anda katakan tadi itu, Pak Ali. Banyak orang ragu terhadap paradigma positivistik itu karena banyak fenomena tidak bisa diterangkan oleh data dengan pengalaman. Banyak hal yang seperti itu. Apalagi kalau di ilmu sosial. Maka itu tidak ada kan eksperimen desain yang bisa sepenuhnya diberlakukan untuk manusia kan? Yang bisa dilakukan pada manusia hanyalah pseudo eksperimen desain karena seseorang yang punya pengalaman yang kembar saja yang dibesarkan pada hal yang sama bisa berbeda kok. Karena banyak fenomena alam yang tidak dapat diterangkan oleh data dan pengalaman. Dan keraguan yang kedua, ilmu pengetahuan menjadi terlalu deskriptif.
Seperti yang Pak Ali tadi bilang, dia tidak punya nilai lagi. Nilaimu IPK-mu di bawah 1,75 DO. Kan kayak ngeri amat sih, padahal waktu ujian itu dia sakit loh. Waktu ujian itu dia sedang merawat ibunya yang kena COVID sehingga dia harus begini. Masa sih nggak ada? Kalau Anda menjadi positif sejati, ya nggak bisa. 1,75 goodbye. Kan gitu. Kalau Anda positif sejati gitu. Itu orang-orang dari paradigma lain akan menganggap seperti itu. Itu kok normanya nggak ada sih? Kok nggak ada sih nilainya? Apa nggak dianggap baik tuh ketika ketika dia menolong ibunya? Apa menolong ibunya itu tidak dihargai sebagai sebuah nilai yang baik dalam kehidupan dia? Saya kemarin baru dapat video di WA saya. Seorang kulit hitam ditangkap dan diborgol oleh seorang polisi di Borgol. Ketika memborgol, si polisi ini sedang mengunyah permen karet. Dia salah kunyah permen karetnya sehingga dia tersedak, nggak bisa bernapas. Sedangkan si kulit hitamnya sudah diborgol, nggak bisa membantu dia. Udah sesak napas gitu, lalu si kulit hitam ini melihat bahwa dia sedang tersedak sehingga mana kuncimu? Biarkan saya menolongmu. Tentu saja polisi itu menjadi menjadi bimbang. Kalau saya kasih kunci, dia barangkali lari, tapi kalau nggak saya kasih kunci, saya mati karena tersedak. Lalu akhirnya dikasihlah kuncinya, dibuka. Setelah terbuka dengan pertolongan si kulit hitam ini, si polisi itu bisa bebas terlempar permen karetnya keluar. Berikutnya yang hebat adalah bahwa kemudian si kulit hitam itu mengambil borgol yang dibuka tadi itu dan dipasangkannya ke tangannya, ke kedua tangannya. Ini kuncilah lagi katanya. Si polisi itu bilang, kamu lebih mulia daripada kejahatan yang kamu buat itu. Kamu pergi saja. Saya pasang cerita ini, Pak Ali, untuk menunjukkan bahwa di polisi tadi itu ada persoalan nilai, bukan hanya persoalan hukum. Kalau persoalan hukum positivistik kan nggak boleh kan? Dia penjahat harus diborgol. Tapi karena ada nilai di situ, enggak. Sebenarnya kejahatan yang dilakukan itu sangat kecil dibandingkan dengan, bayangkan dia sudah bisa lari, dia ambil borgolnya, diikatkan ke tangannya dan silakan saya ditangkap. Nah, itu dia yang oleh positivistik nggak bisa dinilai oleh positivistik itu. Positivistik itu adalah sebuah pendekatan yang sangat objektif. Di situ tidak ada persoalan nilai masuk. Nah, itulah kritik dari kaum konstruktivis. Sehingga kita masuk pada kaum konstruktivis. Saya pilih ini, gambar-gambar ini. Saya pilihkan beberapa gambar. Pasti Anda pernah melihat ini. Hitung saja. Kalau dari sini dia 4, dari sini dia 3. Objek yang sama. Ada yang salah? Empat kan? 1, 2, 3, 4. 3 kan? 1, 2, 3. Orangnya bisa berkelahi ini, Pak. That's it. Pak Ali dapat poin saya. 1 mengatakan 6, 1 mengatakan 9. Adakah di antara mereka yang salah? Enggak. Yang berbeda adalah tempat mereka berdiri melihat objek itu. Itu inti utama dari konstruktivis. Itu kritik utama dari konstruktivis terhadap orang positivistik.
Kalau orang positivistik, kalau dia peneliti, ya 9. Anda lihat berapa? 6. Salah. Kan gitu ya. Kalau BSBS, kalau pilihannya BSBS, maka akan saya katakan bahwa yang mengatakan 6 itu salah. Itu 9. Orang yang sudah lama di pulau terpencil ini akan, hore, ada boat. Orang yang sudah lama di di perahu, terkatung-katung di perahu, hore, ada daratan. Melihat daratan dan boat, buat satu orang itu adalah keselamatan, buat orang yang sudah lama di boat, melihat bahwa daratan itu adalah anugerah. Itu bedanya sudut pandang. Ini saya suka menunjukkan ini pada kalian hari ini. Mengapa saya suka? Begini. Ini pekarangan kami. Di sudut ini ada keran air. Dulu pekerjaan saya, bukan sekarang, karena sekarang adalah musim hujan, adalah menyiram tanaman ini. Saya punya 2 ember. Apa yang saya lakukan adalah menampung air. Ketika ember ini sudah penuh, maka ember ini akan saya bawa untuk menyiram tanaman ini dan menaruh ember yang kedua di sini. Saya jalan. Karena ini masih dekat, maka saya jalan lambat-lambat saja. Ini belum penuh. Sampai ke tanaman yang keempat, itu baru penuh. Setelah itu penuh, saya balik lagi. Saya siramkan ini, saya balik lagi. Ambil ember yang kedua, dan kemudian saya jalan lagi ember kedua. Tapi kan ini semakin jauh. Maka, kalau di sini 4 baru dia penuh, di sini 3 sudah penuh. Ke sini 2 sudah penuh. Jadi, artinya, semakin jauh ini, maka saya harus berlari. Kalau tadi jalan saja cukup, saya sudah berlari. Terus menerus seperti itu. Dan lari saya tentu saja semakin cepat ketika saya harus menyiram yang di sini. Makin cepat. Dan saya ketika sudah sampai ke sini, saya tidak ke sini jalannya. Saya tetap ke sini. Ketika seorang ponakan melihat saya, dia bilang, kok kayaknya Om kurang cerdas ya. Kenapa tidak pakai ember yang lebih besar? Atau ketika sudah di sini, dari sini saja jalannya. Dia memakai cara berpikir positivistik. Karena menilai tindakan saya sesuai dengan pikiran dia, yaitu soal efisiensi. Saya bilang sama dia, saya melakukan itu karena saya bukan sedang menyiram tanaman. Saya sedang olahraga. Ketika di sini, saya jalan pelan-pelan saja. Masih pemanasan. Makin ke sini, makin cepat. Makin jauh, makin lari saya. Karena sudah saatnya saya sudah panas badan saya, sudah saatnya saya untuk lari. Apa yang ingin saya katakan? Karena ponakan saya itu memakai alam pikir dia untuk meneliti saya, dia jadi salah. Dia nggak nanya pada saya, ngapain? Kalau dia bertanya saya sedang ngapain, dia tidak akan mengatakan pada saya, Om agak kurang cerdas dalam menyiram tanaman. Bisa paham ya? Bagaimana kita sebagai seorang peneliti, jangan-jangan sering melakukan itu. Kita sebagai seorang peneliti, sering sekali mengatakan, Anda ini malas,
Anda ini tidak bermutu, Anda ini seperti ini, dan segala macam. Oke, itu dia. Maka kita sampai pada paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis muncul dengan 3 asumsi filosofis. Asumsi filosofis yang pertama adalah bahwa manusia adalah makhluk berpikir rasional, ilmuwan yang selalu ingin meramalkan dan mengendalikan. Oke, Pak Ali sudah pernah meneliti ya, kita sudah pernah meneliti kan? Sudah Pak. Iya. Oke. Apa yang pertama kali ditanyakan ketika, kan biasa kan kalau kita meneliti kan, kita akan mengatakan apa, saya dari instansi ini bla 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 mau bertanya, ada kuesioner sekian banyak, saya mau bertanya tentang pertanian Bapak begini begini begini, boleh Pak? Apa pertama kali, apa biasanya reaksi orang yang Pak Ali teliti? Kalau saya, dia akan bertanya, untuk apa ya? Untuk apa ditanya-tanya? Lalu saya, nggak tahu Pak Ali juga kayak begitu apa enggak, akan berkata, oh ya, penelitian ini akan dibuat untuk begini, bla 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 bla. Laporannya nanti akan bla 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 bla. Mudah-mudahan setelah laporan ini masuk, nanti akan ada kebijaksanaan baru sehingga kesejahteraan Bapak lebih meningkat. Ketika dia bertanya untuk apa penelitian ini, sebenarnya dia juga sedang melakukan penelitian terhadap Bapak. Jadi sebenarnya orang konstruktivis sangat sadar bahwa yang kita teliti itu adalah orang yang rasional juga, dia juga adalah ilmuwan yang ingin meramalkan dan mengendalikan. Sehingga yakinlah Pak Ali, yakinlah kita semua bahwa jawaban yang diberikannya pasti bukan jawaban yang akan menjerembabkan dia. Lain dengan pohon, lain dengan tanaman yang saya teliti tadi. Tanaman itu saya teliti, saya ukur jumlah pohon, jumlah beratnya, saya ukur lebar daunnya, saya ukur tingginya. Nggak bisa dia bereaksi, supaya saya dipupuk lagi, memendek saya, nggak bisa gitu. Nggak ada jalan pikir seperti itu. Tapi kalau yang kita teliti adalah manusia, pasti dia bertindak seperti itu. Dia adalah ilmuwan yang sangat rasional. Satu penelitian pedesaan yang agak panjang waktunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Survei Dinamika Pedesaan tahun 80-an di hampir seluruh Indonesia. Kita pernah agak kaget dengan sebuah hasil karena di penelitian tahun di bulan Januari, saya lupa lah persisnya, kita katakan saja Januari. Di bulan Januari kita tanyakan pada petani itu, berapa luas tanahmu? Luas tanah saya itu 2 hektar. Lalu di bulan 6 kita tanya lagi, luas tanah dia itu 0,4 hektar. Dan hampir semua petani menjawab seperti itu. Ada penurunan luas tanah yang sangat drastis. Lalu setelah sampai di Bogor, kita mulai bertanya-tanya, apakah ada alih fungsi lahan yang sangat hebat? Ternyata tidak. Nggak ada alih fungsi lahan yang sangat hebat. Ternyata kita tahu apa sebabnya. Ternyata pada bulan Januari, sebelum kita masuk ke desa itu, ada petugas transmigrasi yang datang ke situ. Yang menanyakan luas lahan. Dan dia tahu kalau luas lahannya di bawah 2 hektar, dia akan ditransmigrasikan. Sehingga semua petani mengatakan bahwa luas tanahnya 2 hektar. Bulan Juni, hal yang sama dilakukan, ternyata sebelumnya ada petugas PBB. Petugas pajak bumi dan bangunan. Kalau dia katakan tanahnya 2 hektar, dia akan dikenai pajak yang tinggi.
supaya dia aman dari transmigrasi dan aman dari pajak, maka dia mengatakan seperti itu. Saya ingin mengatakan bahwa itulah penelitian. Dan kita sering sekali kan tidak mendapat dimensi itu kan. Apalagi kalau itu Anda berikan pada enumerator yang dibayar sesuai dengan jumlah kuesioner yang dibuatnya. Enumerator kan makin banyak, makin cepat, makin baik kan begitu ya. Nggak akan berharap kita dia melakukan raport yang hebat. Jadi petani, responden, siapapun itu adalah ilmuwan yang akan memberikan jawaban sesuai dengan yang aman buat dia. Itu yang sering sekali tidak dapat ditangkap oleh penelitian yang positivistik yang pakai kuesioner yang tebal-tebal itu. Ketika saya S2, kuesioner saya itu 100 halaman. Dan saya tak tahu sekarang bahwa mana yang benar ini, mana yang salah ya. Oke. Alam, asumsi filosofis yang kedua, adalah alam nyata, eksis, integral, dan berubah dengan sendirinya. Oke, yang paling bawah inilah yang itu bisa dibaca lah. Interpretasi tentang alam saat ini selalu dapat diubah dan dapat diganti. Yang tadi itu. Jadi benar saat ini belum tentu benar 5 bulan lagi. Apalagi kalau benar menjadi 10 tahun lagi. Interpretasi itu bisa berubah. Itu asumsi filosofisnya. Sehingga orang konstruktivis tidak percaya pada data yang Anda hanya kumpulkan selama 15 menit di lapangan. Nggak percaya itu. Karena hanya kalau 15%, 15 menit saja Anda bertanya dan kemudian Anda dapat data sebegitu banyak, yang terjadi adalah bahwa di situ adalah data yang tidak terintegrasi dengan baik dengan alamnya. Itu asumsi filosofisnya. Dan karena itu setiap Anda, setiap kita, semua kita yang ada di ruangan ini punya personal construct. Kita punya apa itu namanya? Bangunan konstruk yang kita pergunakan untuk menafsirkan. Konstruk itu sendiri artinya kan tafsir ya. Kalau konstruktivisme itu datang dari 2 kata. Ada 2 kata yang akarnya, konstru dan konstruk. Konstruk itu artinya bangunan, konstru itu artinya tafsir. Jadi setiap kita punya personal construct. Kita punya tafsir, kita punya pikiran untuk menafsirkan, menerangkan, dan meramalkan pengalaman kita. Apapun yang kita alami, bisa beda konstruk kita tentang hal itu. Tadi saya mulai contohkan dengan durian. Kita punya konstruk, kita punya tafsir, kita punya keterangan, dan kita bisa meramalkan sesuatu tentang durian. Karena kita punya konstruk yang berbeda-beda tentang durian itu. Jadi nggak bisa disamakan konstruknya. Dan setiap kita, karena kita punya cara untuk meramalkan, maka kita punya konstruk sendiri tentang masa depan. Yang sama, yang tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Itu konstruktivisme. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dikatakan lama, apa sih lama itu? Sering, apa sih sering itu? Cantik, apa sih cantik itu? Saya ingat jadinya sebuah surat kabar yang saya baca beberapa tahun lalu. Dalam banyak tahun, yang namanya ratu kecantikan dunia ini, yang putri-putri itulah, nggak ada dari Afrika, apalagi yang dari Afrika yang sebelah tengah itu. Di sana juga ada dilakukan kontes-kontes kecantikan. Setelah dilakukan penyelidikan, mengapa itu salah? Mengapa itu tidak pernah?
Karena kalau kita pergi ke Amerika atau ke Eropa, maka yang namanya wanita cantik itu adalah wanita yang tingginya 170, beratnya 49. Beratnya 48 gitu. 47, 45. Buat orang Afrika, orang yang tingginya 170, 180 dan beratnya 40 itu bukan wanita cantik, itu wanita yang kurang makan. Buat orang Afrika katanya, wanita cantik itu adalah wanita yang beratnya kalau tingginya 170, maka beratnya itu 70 kilo. Itu baru cantik. Jadi arti cantik saja kita punya personal construct sendiri. Bayangkan kalau itu kita masukkan dalam penelitian. Konstruk kita paksakan pada konstruk orang. Atau pertanyaannya, nyambung nggak konstruk saya dengan konstruk orang yang saya teliti? Itu menjadi pertanyaan besar. Maka itu orang konstruktivisme tidak percaya kepada positivistik. Positivistik itu kan perangkat yang ada pada saya pakaikan pada orang lain. Jadi, orang konstruktivisme sangat percaya bahwa aksi dan kepercayaan seseorang hanya dapat dimengerti melalui interpretasi, dan interpretasi itu datang dari orang itu sendiri. Misalnya, Pak Ferry sedang baju hitam nih. Oh, Pak Ferry sedang berduka? Baju biru, Pak. Nah, kalau dari oke. Itu yang pertama, biru. Saya melihatnya dari sini hitam. Karena persoalan optik kan begitu ya. Kalau saya memakai interpretasi saya, itu akan saya lihat hitam, maka saya mengatakan, oh Pak Ferry sekarang sedang berduka. Padahal tidak kan? Alangkah naifnya saya sebagai seorang peneliti apabila saya membuat tafsir menurut tafsir saya sendiri dan menurut tadi empirisisme ya tadi ya, empiris saya sendiri. Itu dia perlunya kita hati-hati. Lalu karena kalau saya pakai pakai konstruktivisme, maka saya akan mengatakan, Pak Ferry pakai baju hitam. Oh enggak, biru. Sedang berduka? Oh enggak, karena ini baju saya satu-satunya yang kering. Barangkali Pak Ferry bisa bilang gitu. 1 minggu hujan sehingga semua baju yang lain sudah. Kan gitu ya. Paham maksud saya? Bahwa nilai yang ada di kepala saya nggak bisa saya buat untuk menilai Pak Ferry. Pak Ferry lah yang paling tahu apa yang dirasakannya. Apa interpretasi dia tentang hidupnya. Saya nggak bisa. Itu yang dilakukan oleh kaum konstruktivis. Jadi, kehidupan sosial sangat beragam sesuai dengan konteks budaya. Seperti saya katakan tadi, bagaimana saya merasa kecewa dengan orang Lombok dengan gaya makannya. Jadi saya katakan mereka sebagai orang yang boros. Padahal tidak. Budaya mereka seperti itu. Sama dengan kematian yang di kampung saya tadi, perbedaan antara yang Islam dengan yang Kristen. Konseptualisasi kehidupan sosial sangat beragam sesuai dengan konteks budayanya. Kalau Anda pergi ke ke Toraja, orang menghabiskan duit miliaran rupiah untuk upacara kematian. Anda akan mengatakan, gila ini orang Toraja. Atau di Toraja ada orang membeli kerbau. Kalau yang kerbaunya itu berwarna putih itu harganya bisa sampai 2 miliar. Kalau kalian kasih pada saya kerbau, ya kerbau harganya 15 juta karena kerbau buat saya adalah untuk daging, untuk lauk. Paling mahal itu 15 juta lah. Tapi buat mereka bisa mereka beli 2 miliar. Gila kalian. Tapi itu kalau saya memakai interpretasi saya. Tentu saja mereka punya interpretasi sendiri tentang budaya saya. Kalau seandainya saya mempergunakan nilai saya, interpretasi saya untuk orang Toraja, pasti ngawur. Pasti ngawur, pasti kacau.
Maka itu orang konstruktivisme tidak mau memaksakan nilai yang ada pada dia untuk menilai orang lain. Dia justru ingin menggali konstruk orang itu tentang dirinya sendiri. Itu hebat, itu keunikan konstruktivisme. Sehingga yaitu konstruktivisme sangat banyak dipakai oleh kawan-kawan antropolog, dan inti utamanya adalah empathic understanding. Empathic understanding artinya apa? Saya mencoba mengerti apa yang Anda lakukan sesuai dengan sudut pandang Anda, bukan sesuai dengan sudut pandang saya. Sehingga banyak sekali yang dilakukan adalah pengamatan berperan serta, ikut terlibat, bukan survei. Ini dia serunya konstruktivisme itu. Dan inilah yang paling gampang kalau kita mau melakukan itu adalah identifikasi makna subjektif. Yang pernah kami lakukan adalah tentang kemiskinan. Oke, ini contoh mudahnya ya. Apa sih miskin? BPS kan punya ya. BPS itu mengatakan bahwa kemiskinan adalah jika penghasilannya di bawah 300.000 per kapita per bulan, bla 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 bla, miskin. Lalu dia datang ke rumah Pak Nisa. Lihat, Pak Nisa tadi pagi berapa penghasilan begini, tidak miskin. Pergi ke rumah si ini, tidak miskin. Itu adalah pendekatan yang objektif, pendekatan positivistik. Pendekatan seperti itu pernah dilakukan untuk orang, siapa yang dari Jawa Tengah? Orang Samin. Orang Samin di Jawa Tengah tiba-tiba diberi bantuan oleh Pemda Jawa Tengah. Raskin. Karena menurut penelitian, karena menurut indikator-indikator BPS, mereka itu penghasilannya di bawah garis kemiskinan. Lalu diberikanlah mereka beras miskin, Raskin itu. Marah itu orang. Orang Samin marah besar. Karena dia bilang, kami tidak miskin. Oh enggak, menurut data kamu miskin. Pendapatanmu begini. Enggak, kami tidak miskin. Karena satu memakai pendekatan objektif, satu lagi memakai pendekatan subjektif. Di situ dia serunya ketika positivistik bertemu dengan konstruktivis. Itu contoh Pak Ali bagaimana perbedaan hasil dari positivistik dengan konstruktivis. Apakah mereka salah? Enggak ada yang salah itu. Tentu saja BPS mengeluarkan angka-angka itu sesudah melakukan berbagai penelitian yang cukup dalam. Penelitian objektif. Apakah itu perlu? Perlu. Karena nggak mungkin Pemda kemudian memberikan bantuan setelah nanya satu-satu. Kamu miskin nggak? Oh miskin. Oh ya, dibantu. Kamu miskin nggak? Nggak usah dibantu. Nggak mungkin seperti itu kan? Pemerintah pasti melakukan pendekatan yang lebih objektif. Tapi disitulah seninya. Kita bisa melihat bagaimana keragamannya. Sama seperti di Bogor, sebaliknya. Banyak orang antri ngambil Raskin, waktu itu. BLT ya, bantuan langsung tunai itu di kantor pos, tapi mereka naik sepeda motor. Mereka pakai baju necis, setelah menerima BLT-nya, mereka langsung beli di Samsung.
Karena pendekatannya pendekatan objektif. Begitu dia. Izin Pak Juara. Iya, mangga. Menanggapi. Setelah saya baru 2 ini Pak ya, kita bicara tentang paradigma ini dan sudah banyak insight atau sesuatu yang baru buat saya, termasuk juga yang paradigma konstruktif ini. Tadi kalau saya coba membandingkan secara sekilas, berarti paradigma konstruktif ini dia lebih ke subjeknya berarti Pak ya, subjeknya, dan dia lebih misalnya kalau buat kuesioner itu dia lebih dalam gitu, dalam hal penggalian suatu informasi terhadap orang-orang tertentu itu tadi. Beda dengan yang positif tadi, positivistik tadi. Nah, yang menjadi menarik adalah sebetulnya kan kedua-duanya tadi kan sebetulnya tidak ada yang salah gitu Pak ya. Nah, pemilahan kalau misalnya karena kita baru belajar 2 ini paradigma gitu ya. Pemilahan paradigma yang tepat ini adakah dipengaruhi oleh pemecahan atau penelitian yang kita akan lakukan gitu Pak. Oh, yang ini pasnya konstruktif, oh yang ini pasnya positivisme. Nah, yang penentuannya itu tadi yang seperti apa? Misalnya kalau saya nih Pak, yang terkait dengan pengaruh Kostrata terhadap peningkatan pengetahuan penyuluhan pertanian itu lebih cenderung kemana nih kalau menurut Pak Juara Lubis gitu, apakah positivistik atau konstruktif gitu? Demikian Pak. Oke. Intinya Pak Ferry udah dapat, menurut saya udah dapat. Kalau Pak Ferry nanya tentang metodologi penelitian, paradigma penelitian yang pas untuk Pak Ferry, saya nggak tahu. Tujuan Pak Ferry itu mau ngapain? Biasanya kita melakukan penelitian begini, usaha tani, katakanlah bertanam padi, maka bertanam padi yang diperlukan adalah pengetahuan A, B, C, D. Kita yang menentukan jenis-jenis pengetahuan yang dimiliki itu. Lalu kita bikin kuesioner, apakah dia sudah tahu ini, sudah tahu ini, sudah tahu ini. Kalau belum tahu ini, belum tahu itu, sehingga perlu penyuluhan tentang ini, kan begitu ya? Itu kan jalan berpikiran yang sangat positivistik, kan begitu ya? Silakan kalau mau seperti itu. Gitu. Itu bisa. Tapi ada juga cara berpikir yang lain. Ini contoh saja ya, contoh. Saya pernah melakukan perjalanan ke Sidoarjo. Di Sidoarjo itu ada satu desa persis di ujung, bukan persis lah, di ujung bandara Sidoarjo, bandara apa namanya itu yang di Surabaya. Juanda, Pak. Ya? Juanda, betul. Ya kan? Bandara Sidoarjo, Bandara Juanda itu kan di Sidoarjo ya. Saya temukan di situ sawah luas. Dan saya bertemu dengan seorang bapak, saya tanya gini, Pak, sawah bapak berapa hektar? 1 hektar. Oh ya, hasilnya berapa? Kami berhitung-hitung, dia bisa bertanam hampir 3 kali setahun. Bisalah 3 kali setahun kalau apanya bagus. 1 musim tanam Bapak untung berapa Pak? 3 juta. Kita hitunglah, kasar-kasar 3 juta. Berarti Bapak 1 tahun itu 3 juta kali 3, maka dapat 9 juta Pak setahun ya? Iya. Jadi di situ sudah banyak juga karena itu adalah daerah perkotaan ya, sudah urban lah. Tanah di sini Pak berapa semeter Pak? 200.000. Bapak punya 1.000 meter. Kalau dijual berapa Pak? Ya lakulah 2 miliar. Kalau Bapak depositokan 2 miliar berapa? Waktu itu satu tahun masih dapat 9%. Maka Bapak dapat 18 juta. Bapak tidur saja dapat 18 juta. Ini Bapak kerja
cuma dapat 9 juta dan kadang-kadang gagal panen nggak dapat 9 juta. Kenapa nggak dijual saja, Pak? Bapak ini jawab, Pak. Ini kata-kata Bapak ini. Saya bertani bukan untuk cari uang. Bertani adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosen pembimbing saya itu Pak Bungaran. Rontok itu teori-teori agribisnis yang diajarkan itu rontok. Kan kalau teori agribisnis kan bertani itu untuk bisnis kan, agri for business. Padahal saya jumpa petani yang bertani itu bukan untuk bisnis tapi sebagai amanah dari Tuhan. Bisa lihat Pak ya, bagaimana perbedaan cara pandang saya dengan cara pandang petani tadi itu. Nah itu. Jadi kalau tadi Pak Ferry mau belajar kostra tadi, monggo. Kalau pakai positivistik, beginilah pendekatannya. Kalau pakai non positivistik, beginilah pendekatannya. Dan dua-duanya menurut saya sah-sah saja. Gitu Pak. Oke, ini sudah jam 10, kita harus akhiri dulu. Minggu depan kita sambung lagi, 2 jam lagi. Kalau cukup minggu depan 2 jam lagi, ya kita cukupkan. Tapi kalau umpamanya ada pengen ngobrol-ngobrol informal, boleh-boleh saja. Gitu dulu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tetap sehat Pak. Sehat, salam sehat. Salam sehat.